Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini aku mau presentasiin review buku judulnya Sejarah Ideologi Dunia, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, dan Marxisme Konservatisme. Nah, buku ini ditulis oleh Nur Said Santoso Christopher. Buku ini terbit tahun 2010, diterbitin oleh penerbit On the Revolution Press, Institute for Philosophical and Social Studies atau INPISOS. Buku ini terdiri dari 92 halaman, harganya kurang lebih 45.000. Nah, buku ini itu jelasin tentang pengertian yang jelas, pastikan macam-macam ideologi-ideologi yang udah ada di dunia kayak gitu. Nah, tapi lebih istimewanya lagi, buku Sejarah Ideologi Dunia ini terdiri dari 8 bab. Nah, buku ini tuh bantu kita buat mempelajari tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia. Nah, buku ini mengupas tuntas mengenai ideologi dalam tatanan umum, mulai dari pengertian, proses kelahiran, kategorisasi, fungsi, faktor, terus juga sejarah dinamika perjalanannya dan tokoh-tokoh yang ada di balik ideologi tersebut. Nah, terus kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kita harus tahu dong, pasti tahu lah malah ideologi itu apa sih? Ideologi itu dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, idios dan logos. Dalam buku ini tuh ditulisin, idios itu artinya pemikiran dan logos itu logika, atau lebih tepatnya ilmu atau pengetahuan gitu. Jadi dapat didefinisikan, ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Dalam arti luasnya lagi, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam dimiliki oleh suatu masyarakat gitu. Jadi secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Terus di buku ini tuh nggak cuma definisi ideologi secara umum aja kayak gitu. Nah, ada pengertian ideologi dalam ilmu sosial. Nah, ini tuh disampaikan sama Franz. Nah, ideologi yang dimaksud sama Franz ini adalah sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Juga dalam buku ini tuh dijelasin proses kelahiran ideologi. Nah, terdapat 3 kemungkinan munculnya ideologi, terlahirnya. Nah, ideologi lahir karena diinspirasi oleh sosok tokoh luar biasa dalam sejarah bangsanya. Nah, contohnya tuh kayak ideologi komunis. Jadi ini kan tokohnya itu Karl Marx. Jadi menentang saat itu untuk menentang ideologi kapitalisme. Nah, jadi tokoh ini tuh luar biasa pada sejarah bangsanya kayak gitu. Terus yang kedua, ideologi diluruskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan mempresentasikan kelompok masyarakat, terus akhirnya tuh disepakati bersama-sama kayak gitu. Terus akhirnya tuh jadi pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Terus kalau bisa tuh malah diciptakan mitos-mitos biar tuh jadi legal dan kultural dari masyarakat bersangkutan, sehingga mereka tuh akhirnya tunduk dan meyakini. Jadi kayak contohnya tuh kehidupan di masyarakat adat, pasti kan mereka punya cara berpikir yang masing-masing kayak gitu, cara berpikirnya sendiri-sendiri. Contohnya itu kayak separatis di Papua. Terus yang ketiga, ada ideologi itu lahir dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan. Jadi membawa pesan tuh untuk melakukan pembebasan dan memberikan dukungan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya. Jadi itu ada konsekuensi moral di kemudian hari kalau misalkan ada pelanggaran.
Terus ada dimensi-dimensi dan tahapan ideologi. Nah, 3 dimensi ini dipenuhi oleh suatu ideologi agar tetap mampu mempertahankan relevansinya. Nah, 1. Dimensi realitas, kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terus yang kedua, dimensi idealisme, kemampuan dasar ideologi yang terkandung dalam nilai-nilai dasar ideologi tersebut. Terus yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi yang ketiga ini menurut kemampuan ideologi bukan saja untuk melandasi dan meneropong perubahan atas pembaruan masyarakat, tapi juga sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Terus di handout yang pertama, di bab pertama itu juga dijelasin juga ideologi dengan pendekatan filsafat. Ada 1 pendekatan filsafat idealisme. Nah, filsafat ini dominan dengan paham rasionalisme dan individualisme, terus ngelahirin ideologi liberalisme dan kapitalis. Terus pemikiran ini itu menempatkan manusia menjadi pusat di alam semesta, jadi titik pangkal terjadinya masalah. Hubungan kenegaraan sama agama itu tuh terpisah, jadi pandangan hidup ideologi ini tuh ngelahirin paham sekular moderat. Terus yang kedua ada filsafat materialisme. Nah, ini tuh mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, melahirkan ideologi komunisme, sosialisme. Terus ekonominya itu menjadi kekuatan dasar, sehingga ekonomi sebagai faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Ideologi ini tuh di kehidupan kenegaraan konteksnya hubungan agama dengan negara adalah bertentangan, soalnya emang dasarnya itu dia ekonomi kan. Agama dianggap sebagai faktor penghambat itu candu bagi masyarakat karena itu tidak diberikan peran sama, jadi agama tuh nggak diberi peran sama sekali. Ideologi sosialisme, komunisme akhirnya melahirkan paham sekular radikalis. Terus yang ketiga ada filsafat teologi, hubungannya dalam kehidupan politik kenegaraan agama menjadi suatu yang suci. Kekuatannya itu sehingga menempatkan agama sebagai pembimbing. Agama dilibatkan sebagai wacana sekaligus sumber etika, moral, dan hukum dalam kehidupan politik kenegaraan. Namanya juga teologi ya, teologi kan ilmu keagamaan kayak gitu, ilmu yang mempelajari tentang agama. Jadi dapat dikatakan agama bersifat dinamis, dapat disebut pula sebagai filsafat teologisme dinamis. Terus di buku ini tuh nggak cuma dijelasin tentang pengertian aja, tapi ideologi itu dijelasin juga ideologi kaitannya dalam ilmu sosial, kan tadi udah jelasin. Terus proses kelahirannya, dimensinya, terus tahapan, terus kayak akar dari ideologi itu dengan pendekatan filsafatnya. Terus juga dijelasin kategorisasi, fungsi, dan faktor pendukung ideologi. Terus juga ada ciri, terus tokoh-tokoh yang ada di balik ideologi itu, terus juga sejarah perkembangannya, prinsip-prinsipnya, latar belakang, terus hubungannya dengan kehidupan bernegara. Jadi digambarin semua dalam buku ini. Jadi buku dengan kajian lengkap itu tuh menyenangkan buat dipelajari, dipahami juga mudah sama pembaca, apalagi buat yang baru aja kayak pengen belajar ilmu sosial tentang ideologi. Nah, apa sih yang menarik dari buku ini? Menurut aku yang menarik itu pada bab 6 itu menjelaskan tentang anarkisme. Kenapa kok menarik? Kita tahu dulu pengertiannya apa. Pengertian dari anarkisme ini tuh paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Jadi itu di negara pemerintah beserta pangkatnya tuh harus dihilangkan dan dihancurkan. Anarkisme tuh di dalamnya ada banyak aliran, terus akhirnya
anarkisme tuh punya varian, kan lucu banget tuh. Nah aliran varian-varian itu tuh ada anarkisme kolektif, anarkisme komunis, anarko-sindikalisme, anarkisme individualisme, post-anarkis, anarka-feminisme, eko-anarkisme, anarkisme hijau, dan anarkisme insurreksioner. Nah, jadi tuh semuanya itu dijelasin sejelas-jelasnya, terus ditulisnya secara runtut dari dasar banget, dari pengertiannya, terus dijabarin setiap detail-detail dari ideologi-ideologi yang ada di dunia, terus perjalanannya, seluk-beluknya. Nah, poin plus dari buku ini tuh bagian-bagian yang dipaparkan tuh sangat jelas tuh. Jadi kalau misalkan dihapus atau ditukar kayak gitu tuh mempengaruhi struktur penulisannya. Buku cuma 45.000, terus pemaparan materinya banyak. Ini tuh jadi terbilang buku yang cukup murah, jadi disaranin banget buat orang yang benar-benar haus ilmu pengetahuan, terus juga buat pemula yang belajar tentang ilmu sosial politik. Buat masyarakat umum pun sangat recommended. Nah, aku juga dalam reviewku nulis kesimpulan. Nah, aku bacain sedikit. Dalam sejarah perjalanan dunia itu kan banyak banget mencetak pemikir-pemikir berpengaruh, termasuk ahli yang menjadi tonggak dasar terbentuknya suatu ideologi. Ingatkan lagi, ideologi merupakan ide atau pemikiran dari setiap individu. Jadi dalam keseharian masyarakat nggak akan lepas dari yang namanya ideologi. Ideologi punya fungsi sebagai panduan, pengikat, ukuran nilai, juga sebagai acuan dalam pengukuran dan sebagai pembenar atas suatu tindakan. Kita nganut ideologi apa? Ya ideologi itu yang menuntun kita dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Terus di belahan dunia manapun pasti punya ideologinya masing-masing gitu. Di setiap negara berbeda penerapannya. Ada yang pasti ada pertentangan dalam perjalanan setiap ideologi gitu. Tidak luput gitu dari sejarah ideologi. Jadi keterlibatan orang-orang berpengaruh dan ahli sosial politik menjadikan ideologi memiliki mitos yang dapat meyakinkan masyarakat atas suatu ideologi. Jadi kayak yakin, oh ideologi itu benar-benar pernah ada, oh ideologi ini tuh lahir diciptakan oleh siapa kayak gitu. Jadi sejarah itu sangat penting. Nah, beberapa ideologi dalam kisah perjalanannya saling berbenturan, tapi ada juga yang memiliki hubungan erat dari segi akar pemikirannya, kayak sosialisme sama komunis. Tapi enggak menutup kemungkinan ya, soalnya ideologi itu kan punya sejarah tertentu, masing-masing ideologi punya citra dan bentuknya sendiri-sendiri. Jadi aku jelasin lagi tentang buku ini, kelebihan yang menurut aku bisa diambil dari buku ini tuh dari penulisannya. Ini penulisannya tuh runtut banget, terus detail, mendasar. Jadi jelasin banget dasar-dasarnya dari pengertian, terus ciri, proses, tahap dinamikanya, terus semua ideologi-ideologi yang pernah ada yang ada di dunia ini tuh sudah dijelasin kayak gitu. Terus juga harganya itu terjangkau ya, murah banget buat buku yang sangat lengkap menurut aku kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat Bapak Rizal juga yang udah mau dengerin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak salahnya juga, mungkin ada masukan nanti bisa sharing-sharing, terus kalau bisa diskusi juga biar semuanya makin paham, biar bisa bertukar pikiran